Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita di hari Minggu lagi untuk tanggal 27 Juni 2021. Pagi hari ini mudah-mudahan semua dengan kabar yang baik ya, dengan kesehatan yang baik, tetap jaga kesehatan, dengan kondisi tubuh yang tetap prima ya, karena ya semakin hari semakin bertambah uh, ujian kita, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi tetap jaga kesehatan selalu ya, dan tetap patuhi prokes yang ada supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke? Ya, kita akan mulai di hari ini, di pagi hari ini dengan melihat kembali energi harian untuk daily guidance ya, seperti biasanya. Ini bisa saja merupakan energi hari ini yang akan diterima atau bisa dijadikan sebagai bacaan pencerahan ya. Untuk siapa saja yang melihat video ini. Daily Guidance hari Minggu 27 Juni 2021. Ya, di sini ada Eight of Spring atau Eight of Wands ya. Eight of Wands kalau di tarot Eight of Wands, tapi di kartu ini Eight of Spring. Stress that come from having many things happening at once, successful multitasking, sudden event of changes. Oke, jadi mungkin ada sesuatu yang agak sedikit membuat kita ya bingung begitu ya, nggak sampai stres amat. Karena di sini bisa dikatakan kita mungkin agak bingung karena ini hari Minggu, banyak hal yang ingin kita lakukan di dalam satu waktu hari ini ya. Apapun itu, mungkin punya rencana mau ngelakuin apa, sementara yang di sisi lain juga pengen ngerjain apa begitu. Karena ini hari Minggu yang pastinya waktu yang kita luangkan untuk hari ini adalah aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan, yang tidak biasa kita lakukan di hari biasa ya, yang tidak bisa. Misalnya nggak ada waktu karena hari-hari biasa kita harus fokusnya dengan kerjaan. So mungkin hari ini kita akan agak sedikit bingung memulai yang mana nih yang harus dikerjain duluan begitu. Ya, tapi tenang saja karena di sini ada successful multitasking, apapun itu kita bisa kerjakan semuanya secara bersamaan ya. Dan ya, ini akan memberikan situasi yang tentu saja bisa merubah keadaan yang mungkin kemarin-kemarin kita nggak sempat ngerjain sesuatu, hari ini ternyata kita bisa ngelakuin itu ya. Dan tentu saja yang tertunda atau yang nggak sempat kita lakukan akan mengubah kondisi situasi kita hari ini ya. Kondisi di rumah barangkali ya, karena ini bertepatan dengan kartu Eight of Spring. Dari kartu itu tampaknya akan ada sesuatu dalam satu waktu. Berbagai hal mungkin terjadi dalam satu waktu. Nah, itu dia yang membuat agak sedikit ya, sebagian dari kita mungkin agak sedikit bingung gimana ngadepinnya. Kalau dalam kerjaan ya harus dikerjain secara barengan gitu ya. Saya dikatakan tadi multitasking. Oke, baiklah. Ada Seven of Pentacles ya. Ada Seven of Cups. Ada Death. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Ada Judgment ya, dan ada Five of Pentacles. Dan di sini saya melihat kartu Ten of Sword ya. Oke, baiklah. Kalau dari kartu ini memang sepertinya kita harus bisa membuat keputusan untuk sebuah banyak pilihan yang ada. Mungkin ya itu tadi, entah kerjaan, entah
opsi-opsi yang muncul hari ini di hari Minggu, kita harus buat keputusan di sini. Buat keputusan mana yang harus kita ambil, ya. Karena begitu banyak yang harus dikerjain barangkali, atau begitu banyak, entah mungkin pekerjaan, mungkin juga mudah-mudahan bukan masalah ya, masalah yang beruntun. Kita jadi bingung harus gimana gitu, harus gimana ngadepinnya, apa yang harus dilakukan duluan, mana yang perlu diprioritaskan. Jadi kalau saya melihat di situ memang ada perasaan gak aman dengan situasi yang gak bisa memilih ini, bingung untuk memilih. Karena ya bisa dikatakan kalau salah dalam bertindak, dalam arti mungkin salah mengambil keputusan, bisa-bisa akan menimbulkan masalah, ya kan? Akan menimbulkan masalah baru. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa nggak aman untuk bisa ngelakuin sesuatu, mengambil keputusan, justru pada akhirnya kita nggak mau milih, ya kan? Daripada nanti aku salah ngerjain yang mana duluan, pada akhirnya ya lebih baik nggak usah dikerjain sama sekali. Nah gitu. Kalau ada masalah yang datang barengan, karena mungkin agak sedikit rumit, sulit, pada akhirnya ya nggak tahu, nggak ada tindakan sama sekali untuk menghadapi masalah itu. Jadi kalau saya lihat di sini memang sebenarnya kita harus atau ingin bisa menghasilkan hari ini. Menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan perubahan. Artinya mungkin ya kita ingin ngerjain sesuatu supaya ada hasil lah untuk hari Minggu ini, nggak cuma ongkang-ongkang kaki aja misalnya ya. Kita mau keluar dari sebuah masalah, paling tidak salah satu masalah dulu yang bisa diselesaikan begitu, supaya ya kita bisa ada perubahan sedikit, agak ada sedikit ya mengurangi beban pikiran dan sebagainya. Atau di sini kita sebenarnya ingin ada sebuah apa ya? Ada sebuah situasi yang bisa kita putuskan untuk hari ini. Ini dalam kondisi apapun ya. Tapi karena kita merasa tidak aman tadi, atau kita merasa sulit untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan, kadang-kadang ujungnya yang ada justru kita malah bingung sendiri, malah susah sendiri gitu loh. Kita malah susah sendiri dalam arti pada akhirnya ya kita nggak ngelakuin apa-apa. Kalau kita terlalu banyak pertimbangan, kalau kita terlalu banyak merasa khawatir atau merasa kurang aman untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan, pada akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa, ya kan? Dan itu malah nambah-nambahin masalah atau malah membuat perasaan kita susah sendiri. Ya kok nggak ada yang dikerjain pada akhirnya, sekarang sudah mau habis nih hari Minggu ini. Seharian ternyata nggak ada apa-apa yang dilakuin misalnya. Nggak ada hasilnya, buang-buang waktu aja seharian. Sayang banget, ya kan? Atau ya kalau kita kalau kita nggak mau bertindak untuk menyelesaikan masalah apapun yang mungkin datang berbarengan, kita seperti merasa khawatir atau kita merasa takut nantinya akan ada sesuatu yang menyulitkan, ya pada akhirnya kita juga yang susah. Nggak ada sama sekali masalah yang terselesaikan di sini. Jadi kalau saya lihat dari kartu ini, belajar untuk berpikir jauh, mengevaluasi, ya. Pastinya kita tahu kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kalau kita merasa, ya bisa dikatakan di sini kita merasa malas, kita ngutamain males aja di hari Minggu ini, yang ada ya kita cuma melewatkan waktu dan itu sangat merugikan, ya kan? Berpikir jauh. Kemudian ya ini dalam hal apapun ya, jangan hanya bisa dikatakan di sini jangan hanya banyak pertimbangan atau jangan terlalu banyak memikirkan apa nanti hasilnya, gimana nanti akibatnya. Nggak usah terlalu memikirkan seperti itu dulu. Yang penting sekarang setelah kamu evaluasi, apa sebenarnya yang perlu kamu lakukan di sini, ya.
Tentang hasil akhirnya nanti itu ya, itu nanti akan dilihat bagaimana, apakah akan menghasilkan sesuatu yang baik atau ya bisa dikatakan mungkin ada masalah yang memang belum bisa selesai. Yang penting sudah ada usaha, ya kan, menyelesaikan salah satu persoalan yang muncul begitu. So kalau dari kartu ini sebenarnya memang ada energi pilihan yang harus kita buat. Pilihan yang harus kita buat itu tadi, memilih untuk ngerjain apa duluan hari ini karena banyak hal yang mungkin pengen kita nyelesaikan, atau memilih menyelesaikan masalah apa yang mungkin muncul berbarengan saat ini. Itu yang perlu kita evaluasi, prioritaskan mana sih yang lebih utama gitu. Ya. Ini kalau dalam masalah hubungan, ini jelas tentang pilihan juga. Jadi dalam situasi menjalani hubungan mungkin ada di antara kita yang menghadapi pilihan. Pilihan itu bukan berarti pilihan 2 atau 3 orang ya. Mungkin pilihan untuk mengakhiri hubungan atau masih bertahan dengan hubungan. Nah, seperti itu. Jadi semua itu mungkin pada akhirnya membuat bingung apakah bertahan atau enggak ya gitu. Yang saya lihat di sini memang banyak pertimbangan dan mungkin sebagian dari kita juga agak sulit untuk mengambil keputusan itu. Sementara sebenarnya kalau dalam diri sendiri ingin bisa membuat keputusan dan ingin ada sebuah kesempatan. Yang diinginkan itu kesempatan untuk menjalani hubungan ini mungkin masih diinginkan juga ya. Tapi ya sekali lagi itu pilihan. Mungkin ada hal-hal yang membuat kamu seandainya tetap bertahan, mungkin ada hal-hal yang membuat kamu agak sedikit sulit, ada perasaan takut, ada perasaan terancam kalau mau bertahan nih. Atau kamu bertahan menunggu seseorang tetapi sementara hubungan kalian sudah berakhir, sementara hati ini masih seperti ingin memilih ingin menjalani lagi, tapi gimana kalau hubungan yang sudah berakhir? Jadi itu semua pilihanmu, ya. Yang ada di sini, kalau kamu merasa tidak bisa mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil keputusan, yang ada situasi kamu ya tetap dalam situasi bermasalah. Kamu akan tetap merasa tidak bahagia karena tidak bisa menentukan sikapmu. Kamu mau bertahan atau mengakhiri hubungan. Begitu. Atau kamu merasa susah. Kamu akan terus merasa susah hatimu untuk memilih seseorang misalnya. Atau kamu akan terus merasa ya kesulitan kalau kamu tidak ada menyelesaikan satu-satu masalah yang kamu hadapi di sini. Akan terus merasa sulit dan bermasalah juga. Dan kalau kamu yang gak ngerjain apa-apa, jelas karena kamu banyak pertimbangan ini itu, mungkin kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain-main, bersenang-senang atau apapun, ya pada akhirnya pekerjaan kamu gak ada yang diselesaikan dan itu semakin membuat kamu malas menyelesaikannya lagi nanti di waktu ke depan. Karena apa? Karena bakal numpuk lagi. Minggu ini gak dikerjain, sementara besok-besok harus aktivitas lagi, minggu depan pasti bakal numpuk. So, gimana caranya? Coba sekarang berpikir, apakah lebih nyaman untuk bertahan di tempat yang sekarang ini, dalam arti situasi yang membingungkan ini, nggak ngambil tindakan apa-apa, apakah itu lebih nyaman ketimbang kamu mengambil tindakan? Kalau kamu mengambil tindakan, walaupun terlihat sulit, terlihat berat, yang pasti kamu di sini akan bisa, ya bisa dikatakan walaupun sedikit akan bisa menghasilkan sesuatu juga gitu, ya. Yang jelas mungkin ini terkait perasaan kamu. Kamu bakal puas kalau kamu bisa nyelesain satu aja kerjaanmu. Kamu bisa menyelesaikan masalahmu satu aja. Pasti kamu bakal agak sedikit lega, ya kan? Itu ya berkaitan dengan perasaan. Kalau kamu di sini bisa mengambil sikap untuk memilih seseorang, kamu pasti akan lega, nggak ada lagi rasa bimbang. Atau memilih, memutuskan ingin bertahan atau mengakhiri. Setelah kamu bisa mengambil keputusan itu, apapun keputusanmu, kamu pasti akan, ya bisa dikatakan ada perasaan, oke, ini sudah pilihanku, artinya aku harus berjuang dengan apa yang menjadi pilihanku. Mau bertahan, artinya kamu berjuang untuk tetap bertahan. Mau mengakhiri, artinya kamu berjuang untuk hidupmu sendiri. Begitu, ya. So, ini tentang situasi
kita harus bisa menerima kenyataan dalam hal ini kalau ada sesuatu yang memang harus kita hadapi dengan begitu banyak pilihan atau begitu banyak hal dalam waktu bersamaan, atau menghadapi situasi yang membingungkan untuk mengambil keputusan, penentuan, ya kita harus menerima atau melakukan tindakan untuk mengambil keputusan apa yang terbaik. Setelah itu terimalah kenyataan bahwa ada yang mungkin belum bisa kita selesaikan, mungkin ada yang belum bisa kita lakukan yang lain begitu. Artinya terima juga kenyataan bahwa artinya kita harus bisa melepaskan mungkin seseorang yang lain. Terima kenyataan itu, jangan lagi disesali begitu. Ya. Ini Ten of Swords itu juga tentang energi orang malas. Jadi artinya jangan terus terpuruk dengan perasaan-perasaan malasmu atau terpuruk dengan perasaan galau, bimbang, gelisah seperti itu. Di sini kita harus bisa mengambil, ya paling tidak melakukan kemajuan untuk hidup kita dari situasi apapun, minimal sedikit lah, buat kemajuan sedikit untuk hidupmu hari ini, di hari Minggu ini. Ya, yaitu dengan melakukan tindakan. Jangan terus bimbang karena terlalu banyak hal yang dihadapi jadi bimbang. Karena ada pilihan jadi bingung. Eight of Spring ya, ini tentang yang saya katakan tadi ya, ada beberapa hal yang mungkin akan membuat bingung di sini untuk bisa ditentukan, tetapi percaya keberhasilan apapun yang kita buat itu akan membuat sebuah situasi yang berbeda dari sebelumnya. Saya katakan tadi kita bakal agak puas sedikit kalau kita bisa menyelesaikan satu kerjaan, bisa menyelesaikan satu masalah, pasti ada rasa yang berbeda dari sebelumnya. Ketimbang pada akhirnya nanti kalau kita nggak ngerjain apa-apa, aduh kenapa ya kok nggak ada yang dikerjain sama sekali gitu. Kita sudah bisa menentukan sikap untuk sebuah hubungan ya, pasti kita akan merasa berbeda. Oke, aku sudah membuat pilihan untuk hubungan ini aku akhiri misalnya. So kita nggak akan merasa terbeban lagi. Berakhir ya berakhir, sekarang waktunya untuk berjuang setelah mengambil keputusan itu. Itu yang harus dilakukan ya. Oke, jadi apapun di sini dikondisikan dengan situasi masing-masing. Mungkin di hari Minggu ini akan menghadapi sebuah situasi di mana kita harus mengambil tindakan, mengambil keputusan. Yang jelas lakukan itu. Jangan hanya diam, jangan tidak bertindak sama sekali. Ya, untuk hari Minggu ini agar kita paling tidak bisa menghasilkan sesuatu minimal untuk mengubah perasaan kita dari situasi yang sebelumnya yang mana kita mungkin sempat bingung ya menghadapi sebuah situasi yang ya belum sempat kita ambil sebuah tindakan. Di sini apabila kamu mau melakukan itu di hari Minggu ini, pastinya akan ada sesuatu yang berbeda yang akan kamu rasakan nanti. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk bacaan Daily Guidance hari ini ya, hari Minggu 27 Juni 2021.